Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kami berkesempatan buat mengobrol langsung oleh Presiden BEM Universitas Internasional Semen Indonesia. Saya sendiri Nur Istifara Fauzia Zain dan juga Saya Rizky Rahmat Al-Haddad. kali ini kami akan membahas atau mengobrol lebih banyak mengenai organisasi BEM UISI atau Universitas Internasional Semen Indonesia. Sebelumnya saya kasih kesempatan buat Presiden BEM ini untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Silakan. Oke, baik, terima kasih atas waktunya teman-teman. Jadi salam kenal, nama saya Arendi, namaku ya terhormat. Kita ngobrol biasa aja. Namaku Arendi dari BEM UISI. Tapi kemarin baru lengser, hari ini tadi udah lengser. Dan ini nanti mungkin teman-teman bisa tanya terkait BEM tapi masa kepengurusanku. Oke, yang ini pembukaan dulu aja ya Mas. Bagaimana sih Mas dulu pertama kali bisa Mas Arendi ini dipilih menjadi Presiden BEM ini? Gimana kisahnya dulu itu asal mulanya bagaimana? Apakah melewati organisasi seperti Hima atau langsung jadi ditunjuk oleh universitas atau bagaimana? Oke, baik. Jadi yang pertama dulu ya ketika maba itu sebenarnya kan sedang vibes-nya untuk ikut organisasi ya, teman-teman yang sama-sama pengen cari pengalaman. Nah, ketika di himpunan di teknik logistik, kebetulan saya juga dari teknik logistik, waktu itu ada acara kepanitiaan dan ketika saya daftar itu ternyata nggak diterima. Ya akhirnya cari-cari kan, oprek dari kegiatan yang lain. Ada itu tadi staf muda, kalau dulu itu namanya staf muda sosial politik. Aku pilih di situ dan alhamdulillah keterima. Terus berlanjut ke tahun selanjutnya masuk ke staf ahli, tapi beda kementerian di PSDM. Dan setelah itu lanjut lagi karena banyak sekali kegiatan-kegiatan besar yang tak ikutin. Akhirnya mungkin banyak kepercayaan dari teman-teman yang membuat aku untuk lebih mengambil peran yang besar, yaitu menjadi Presbem. Tapi mungkin persiapannya waktu itu jujur ya aku belum sebagai Presbem, karena mungkin harapannya paling nggak jadi Kahima lah, tapi ternyata jadinya Presbem ya, rezekinya mungkin di Presbem. Inspiratif sekali ya. Oke, jadi awal mulanya memang mengikuti berbagai pengalaman dulu ya Mas, panitia, kemudian pernah juga memiliki kesempatan gagal dalam mengikuti sebuah kepanitiaan ya Mas. Awal pengalamannya. Oke, kita langsung lanjut ke inti pertanyaan dari mata kuliah HRP ini ya. Oke, Mas, yang pertama-tama saya mau tanya, apa sih visi dan misi dari BEM UISI itu? Oke. Jadi sebenarnya setiap tahun, setiap masa kepengurusan BEM UISI pasti punya visi misinya masing-masing. Nah, visi misi yang aku buat waktu kepengurusan kemarin itu adalah sebagian besar adalah evaluasi dari kepengurusan sebelumnya. Jadi apa yang perlu ditingkatkan lagi ya saya pakai ke visi misi. Jadi visinya waktu itu aku ingat kontribusi BEM UISI kepada mahasiswa dan masyarakat secara interaktif. Jadi kita sebagai mahasiswa berperan untuk mahasiswa KM UISI, tapi juga berperan untuk masyarakat karena ada fungsinya mahasiswa juga kan, pengabdian masyarakat. Terus untuk misinya, implementasi dari visinya itu mencakup 4 poin ya kurang lebih. Yang pertama terkait pembentukan ekosistem yang unggul untuk SDM di UISI, karena semakin bertambahnya tahun, semakin pergantian kepengurusan itu kan harusnya pasti lebih baik dari sebelumnya. Nah itu yang diharapkan, jangan sampai mati. Dan yang kedua terkait aspirasi, advokasi, karena BEM UISI sebagai wadah yang dibutuhkan oleh KM, oleh keluarga mahasiswa untuk segala aspirasinya ke birokrasi kampus. Misalnya masalah-masalah terkait keringanan UKT, terus bantuan penunjang kuliah dan lain sebagainya. Nah, yang berkaitan dengan mahasiswa itu ya? Iya benar. Karena kalau nggak ada BEM mungkin lebih sulit koordinasinya. Dan itu juga kerjasama dengan ormawa-ormawa seperti himpunan. Setelah itu yang ketiga misinya terkait hubungan luar maupun dalam
di internal WISI. Hubungan dalam kegiatan agenda, terus MOU, dan capaiannya juga alhamdulillah kemarin waktu kepengurusan kita sudah kontrak MOU dengan untuk lingkup pemerintahan kita dengan BPBD. Terus untuk lingkup kampus sama-sama BEM kita juga punya hubungan dengan forum perempuan dari BEM PLN. Terus untuk internal kita juga kerjasama dengan beberapa UKM seperti LDK, Esport untuk setiap kegiatan. Setelah itu yang yang terakhir itu terkait dengan awareness dari KM sendiri. Karena pentingnya awareness ini untuk implementasi dalam ilmu-ilmu yang mereka dapatkan di perkuliahan. Jadi penerapan itu kita berikan kepada masyarakat. Nah, kita BEM-UISI sebagai penyalurnya kayak gitu. Oke, kemudian ini sebelum langkah lebih jauh ya Mas, dari awal pertama kali Mas Arendi ini menjabat sebagai Presiden BEM, pastikan Mas Arendi punya kayak orang kepercayaannya Mas Rendi untuk dijadikan dalam satu organisasi tersebut. Kayak misal menteri dari SDM-nya itu sendiri, itu Mas Arendi itu perencanaannya untuk merekrut dari sumber daya manusianya untuk organisasi Mas Arendi itu bagaimana? Apakah melalui interview ataukah melalui kayak pandangannya Mas Rendi aja kayak ini teman aku langsung saya rekrut untuk jadi menteri kayak gitu Mas? Oke. Terkait pembentukan tim ya, terutama di kabinet. Untuk strategi kemarin, karena aku juga ada wakil Presbem Mas Randi. Kemarin perencanaannya dalam bentuk tim kabinet itu memang dari orang-orang yang terdekat. Terlebih orang-orang yang juga punya kemampuan atau ahli di bidangnya, dan kebetulan juga dari teman-teman sendiri. Nah, di sisi lain kita juga ambil dari teman-teman dari kepengurusan lama yang memang mereka pasti punya pengalaman yang lebih daripada pengurusan yang baru kan. Nah, itu yang diharapkan, karena ketika kita punya tim yang nggak kenal atau mungkin walaupun ahli tapi kita nggak punya adaptasinya. Pertama kita mulai untuk adaptasi, terus bangun chemistry-nya yang susah. Nah, kayak gitu. Jadi kita tetap ambil orang-orang kepercayaan, entah dari prodi sendiri atau mungkin dari teman-teman yang memang sering kegiatan bareng ya ketika kepanitiaan waktu semester sebelumnya kayak gitu. Oke, untuk dari visi misi tersebut ya pastinya kan berhubungan dengan para anggotanya. Nah, bagaimana sih cara Mas Randi untuk menselaraskan anggota tersebut dengan pencapaian visi yang ada? Oke, jadi terkait penguatan internal untuk mencapai visi misi, sebenarnya aku yakin ya setiap BEM di kampus-kampus yang lain pun juga merasakan itu adalah kendala yang besar. Terlebih masa-masa sekarang yang mungkin sebar online, terus peraturan yang dibatasi dan lain semacamnya, di mana kita terbatas dari gerakan. Artinya untuk menguatkan dari segi internal anggota-anggota, kita mainnya lebih ke arah sporadis melalui kementerian-kementerian. Kita kuatkan di internal kementerian masing-masing. Dan dari aku sendiri berusaha untuk terjun ke setiap kementerian. Terutama kita mencapai proker-proker yang utama, artinya proker yang unggulan yang memang kita rancang di awal untuk mencapai visi misi itu sendiri. Nah, itu yang kita pasok dari situ. Terus ada juga kegiatan-kegiatan santai seperti karena memang kita juga beradaptasi dengan teknologi. Mungkin ketika kita kumpul online, rasa interaksi itu belum maksimal. Akhirnya ya kurang. Akhirnya bagaimanapun kita tetap melakukan offline, tapi dengan protokol-protokol kesehatan dan lain sebagainya. Dan budaya-budaya seperti yang nggak bakalan aku hilangkan waktu pengurusan kayak gitu supaya lebih kuat chemistry-nya. Nah, berkaitan dengan apa yang ditanyakan Mbak Farah tadi tentang bagaimana merekrut anggotanya gitu kan. Untuk dari Mas Randy sendiri ini gimana? Apa strateginya agar anggota BEM itu selalu ada pasokannya gitu Mas. Jadi kita BEM-nya itu tidak kekurangan sumber daya manusia seperti itu. Kayak misalnya mungkin kalau ini saya ambil contoh di himpunan aja.
biasanya di himpunan itu merekrutnya itu kayak melihat attitude-nya dari calonnya staf tersebut lah. Kalau di BEM itu apakah memerhatikan attitude ataukah hanya memerhatikan cuma kayak kinerja yang tampak saat kepanitiaan lainnya atau melalui kayak pas waktu interview gitu Mas? Kan interview kan punya jawab pertanyaan sendiri-sendiri kan biasanya lah. Apakah dilihatnya dari situ ataukah dilihat dari track yang dulu kayak mengikuti kepanitiaan itu bagaimana Mas? Oke, jadi terkait pembentukan tim, nah memang dari setiap pengurusan itu yang paling dikhawatirkan adalah apakah slot yang kita butuhkan terpenuhi. Nah dari teman-teman sendiri mereka juga punya strategi masing-masing karena Presbem nggak mempunyai keputusan yang mutlak untuk pembentukan tim. Jadi Presbem menyerahkan semuanya kepada kementerian karena kementerian yang pegang langsung atau bersentuhan langsung dengan anggota-anggota. Nah cara-cara mereka biasanya mereka ambil dari teman-teman yang memang pernah bekerja bareng di agenda sebelumnya, kepanitiaan, entah himpunan atau manapun. Di sisi lain, mereka juga menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang secara spesifik tentang kemampuan. Seperti Kominfo, mereka bertanya tentang apakah bisa edit visual, terus software apa yang mereka gunakan. Itu yang menjadi acuan mereka. Seperti itu sih. Oke, terima kasih untuk pertanyaan tadi ya Mas ya. Nah di PEMWISI ini kan setiap tahunnya kan ganti periode ya Mas ya, berganti-ganti antara kabinet yang ini ke kabinet yang lain gitu kan. Untuk proses manajemen suksesinya itu bagaimana sih? Apa mencakup keseluruhan atau bagaimana begitu? Oke. Jadi kalau tentang manajemen suksesinya ada beberapa strategi yang kemarin aku dan Randi Wapres rencanakan ya, susun. Jadi karena kepengurusan sebelumnya itu kan ada ada beberapa menteri yang memang mereka sebenarnya masuk dalam angkatanku. Artinya mereka termasuk terbilang menteri muda lah. Nah, artinya mereka punya mereka lebih punya pengalaman di lingkup kabinet. Artinya mereka lebih punya pandangan luas terkait apa yang terjadi dalam urusan kabinet. Nah karena memang angkatan juga sama, akhirnya ketika pengurusan baru aku sama Randi minta kepercayaan mereka untuk join lagi di kabinet. Dan mereka juga punya keahlian di bidang-bidangnya dalam lingkup internal maupun eksternal. Nah itu yang mungkin bisa menjadi evaluasi dari kepengurusan sebelumnya. Karena harapannya ketika kita bersentuhan langsung dengan orangnya yang terlibat ketika itu, ya pasti apa yang mereka berikan menjadi acuan lebih baik ya, menjadi prioritas lah dibandingkan pandangan-pandangan yang lain. Tapi tidak memungkiri bahwa pandangan lain itu salah. Jadi tetap mereka dimasukkan semua saran-saran dari teman-teman. Oh, untuk berikutnya berarti kan setiap tahun itu ada perubahan-perubahan di kabinetnya itu kan ya. Lah untuk manajemen perubahannya itu seperti apa Mas? Misal kayak apakah ada strategi baru atau bagaimana begitu? Ada. Waktu pengurusan Mas Bayu kemarin ya, pengurusan periode sebelumnya ada struktural yang memang beda dengan pengurusan saya waktu itu. Ketika pengurusan Mas Bayu ada namanya Kementerian Dalam Negeri dan di dalam kementerian itu sendiri juga ada Biro Sinergi. Pembagian dua bidang itu difokuskan untuk tugasnya. Kalau Dagri lebih ke arah himpunan, hubungan dengan himpunan, tapi untuk Biro hubungan dengan UKM. Tapi karena rasanya evaluasi dari tahun kemarin itu adalah cangkupan prokernya, cangkupan pegangannya yang masih belum luas. Akhirnya ketika pengurusanku tak jadiin satu lagi, cuman namanya beda, namanya Kementerian Sinergitas Mahasiswa yang memang langsung mencakup satu antara himpunan dengan UKM. Seperti itu, karena kita juga terkendala nanti SDM-nya apakah mencukupi dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus ada lagi Menko. Kalau tahun kemarin nggak ada Menko, kalau sekarang ada Menko ya, Menko dari teman-teman tadi yang dari kepengurusan lama.
seperti itu. Jadi Menko membawahi kementerian-kementerian juga, internal, Menko eksternal. Berarti jawabannya Mas Arendi ini sudah mencakup ke pertanyaan berikutnya, yaitu terkait dengan perampingan dan restrukturasi gitu ya Mas ya. Ya, ada. Langsung ke pertanyaan yang selanjutnya lagi aja ya Mas ya. Jadi untuk terkait pengalih dayaan atau outsourcing dari BEM UISI sendiri itu pernah nggak sih kayak memiliki sebuah program atau acara yang melibatkan mahasiswa dari luar BEM, bahkan mungkin mahasiswa yang tidak mengikuti ormama sama sekali begitu. Pasti pernah. Karena kita juga terbatas dengan SDM dan kita juga memberikan kesempatan buat teman-teman yang lain untuk berkembang. Jadi setiap kegiatan-kegiatan yang memang acaranya dibilang besar, kita pasti oprek. Dan oprek itu nggak harus dari BEM. Contohnya seperti UYS. UYS itu kayak UISI Fair. Kita butuh SDM yang handal untuk proses editing, sedangkan dari BEM untuk SDM-nya masih fokus dengan kegiatan yang lain. Terus ada Pengmas, kita butuh volunteer untuk kegiatannya karena kita turun ke lapangan, kita terjun ke masyarakat. Akhirnya kita oprek waktu itu karena dari BEM juga belum memenuhi. Nah, fungsinya memang ketika kita butuh dari luar BEM, yaitu tadi kita pengen mengembangkan kemampuan mahasiswa-mahasiswa yang lain seperti itu. Berarti BEM UISI ini juga memanfaatkan dari mahasiswa-mahasiswa dari prodi lain yang memang sudah ahli dalam bidangnya begitu ya Mas ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Mas, bagaimana sih penilaian terhadap anggota BEM UISI ini? Apa yang dia dapatkan setelah mengikuti BEM di UISI dalam satu periode itu? Oke, kalau penilaian secara perhitungan, secara analis perhitungan nggak ada, kita nggak punya penilaiannya atau rekapan dari apa yang telah mereka lakukan, kesalahannya, evaluasi dan lain sebagainya. Tapi sifatnya memang situasional. Ketika mereka melakukan kesalahan seperti kurang aktif atau mungkin mereka hilang ketika waktu berjalan, ya kita pasti ngejar terus. Nanti ketika masih belum bisa, ya kita pakai pernyataan surat semacam FP peringatan lah, surat peringatan dan lain sebagainya. Terus kita akhirnya pakai backup plan, yaitu menterinya yang turun ketika ada SDM yang anggota-anggota yang hilang. Terus terkait kinerja dari anggota secara keseluruhan, walaupun kita nggak punya penilaian, tapi kita menganggap bahwa kinerja BEM secara keseluruhan itu teman-teman benar-benar totalitas, dan yang mereka capai itu kalau di range 90 ke atas. Berarti nanti hasilnya itu hanya berupa sertifikat yang bisa ditukar dengan scan gitu ya? Ya, kalau yang dikejar teman-teman mungkin kebanyakan sertifikat scan ya, tapi harapannya memang ketika dari satu periode ini mereka juga bisa melanjutkan fungsi mereka, tugas mereka ke jenjang berikutnya. Entah mereka bakalan nyalon jadi presbem, terus bisa jadi kahima atau mungkin ke menteri-menteri kayak gitu kan. Di lingkungan Ya, kerja. jadi harapannya memang Di masyarakat juga. ya, teman-teman nggak berhenti untuk berperan kayak gitu. Silakan. Oke, ini untuk penutup juga, apa harapan Mas Arendi selaku Presbem UISI untuk teman-teman yang nantinya mungkin yang nonton video ini ada calon Presbem UISI juga, mungkin Mas Arendi ini kan sudah selesai. Nah, mungkin ada pesan dan kesan atau harapan nih untuk ke periode selanjutnya itu apa gitu Mas? Apa mungkin ada proker yang masih belum terlaksana atau ada visi atau misi yang belum terpenuhi, mungkin Mas Arendi bisa sampaikan. Oke. Jadi untuk teman-teman yang besok bakalan melanjutkan perjuangan organisasi mahasiswa di UISI, artinya jangan sampai teman-teman berhenti untuk mengambil peran, dan teman-teman juga harus totalitas dalam berperan. Nah, banyak kesalahan-kesalahan yang pastinya dilakukan oleh kepengurusan sebelumnya, terutama kepengurusan saya. Nah, itulah yang menjadi acuan teman-teman untuk menjadikan kesalahan itu supaya organisasi mahasiswa menjadi lebih baik.
Dan masih ada juga program kerja yang belum terlaksana. Artinya teman-teman punya kesempatan untuk melanjutkan program-program yang belum terlaksana. Dan untuk teman-teman yang telah demisioner juga jangan berhenti untuk berperan. Artinya berperan itu nggak hanya lingkup organisasi mahasiswa, tapi kita juga bisa berperan kepada masyarakat, entah dengan ilmu-ilmu kita di perkuliahan atau mungkin ilmu-ilmu yang kita dapatkan ketika ikut organisasi. Seperti itu. Oke, jadi itu harapan-harapannya Mas Arendi yang mungkin nantinya yang menonton video ini menonton calon presbem juga ya Mas ya. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu berbincang-bincang kita untuk kegiatan mata kuliah HRP ini. Saya di sini mewakili Mas Arendi juga dan juga Mas Haddad mengucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam video ini. Mungkin nanti kita bisa berjumpa di lain waktu di video lainnya juga. Terima kasih telah menonton dan saya tekankan sekali lagi video ini juga mematuhi protokol kesehatan juga ya teman-teman yang nantinya melihat video ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.